Jal, kalau lu punya anak, akan lo biarin nakal atau seperti apa? Oh, kalau gue punya anak, bakal gue bebasin. Yang penting dia jangan main narkoba, jangan main fisik sama perempuannya. Kalau dia bawa cewek ke rumah umur 17 tahun, bakal gue bebasin. Gue sediain kamar bila perlu buat anak gue. Karena nakal itu punyanya laki-laki. Welcome to my YouTube channel. Ini channel suka-suka gua. Mau jawab, mau nggak dijawab itu suka-suka, terserah. Hari ini gua kedatangan anak jalanan ke premanisme hingga akhirnya jadi mekanik besar. Gua hari ini kedatangan Loading Product. Makasih bro udah datang ke tempat gue. Siap. Apa kabarnya Bapak Loading? Baik, kabar baik. Kesibukan apa aja nih sekarang nih? Ya untuk di bengkel? kesibukan sekarang gua sih masih seputar dua roda ya, bikin motor, ngecat dan segala macam lah. Kalau untuk kesibukan, kalau untuk hobi juga masih di seputar ya dunia seperti itulah. Pokoknya masih seputaran dunia motor aja. Di dunia motor. Ya. Itu awal mula karir lu tuh kayak gimana sih? Nyampe lu sekarang punya nama besar. Awal kan lu di anak jalanan, ke premanisme. Hingga akhirnya sekarang lu, wih, awas, jenggot ngeri kebakar tuh. Awal karir gua sebetulnya pahit sih. Gua dari anak jalanan, istilahnya sempet ya hidup di jalan lah, kita jadi jakam lah. Wah pokoknya panjang lah sejarahnya lah. Sampai pada titiknya gua menemukan titik jenuh. Bokap gua meninggal, di situ bokap gua menentukan lo itu ada dua pilihan, antara lo untuk jadi orang baik atau lo orang jahat. Di situ gue menyimpulkan ya gue untuk jadi orang baik. Makanya gue benar-benar gue stop dunia hitam dan gue mulai lembaran baru di hidup gue. Gue dari nol, gue ngikut orang, dari gue kuli sampai gue sekarang jadi owner gue sendiri, gue punya kantor gue sendiri istilahnya. Ya alhamdulillah kerja keras gue selama ini gak sia-sia. Luar biasa, nih patut dicontoh orang seperti dia hingga punya jadi mekanik besar loh. Nah, awalnya tuh di jalanan, terus kan ke premanisme itu bertahap kayak gimana sih? Apa orang banyak yang hujat lu dari awal-awal mulanya? Ya awalnya sih orang setengah nggak percaya juga, ya nggak percayanya ini kok dia bisa sih, masa sih dia buka bengkel sih, yang dari orang pemabok, bandel, tukang ribut, wah pokoknya garis hitam banget lah hidup gua. Tapi di situ gua punya filosofi, jika orang suci punya masa lalu, maka pendosa pun berhak mendapat Luar biasa, itu patut dicontoh. Filosofinya keren sekali Bapak Lodi. Aduh, ngomong-ngomong tapi kan lu tuh udah terjun di dunia motor, dunia balap, di dunia drag tuh udah banyak orang. Siapa sih yang gak kenal Loading Product ke daerah Bogor ini. Itu lu tuh terobsesi dari mana sih nyampe lu pengen jadi mekanik hebat nih kayak gini? Ya pada intinya sih obsesi gue sebetulnya di keluarga gue nggak ada keturunan istilahnya jadi montir ya. Cuma pada dasarnya sih gue hobi main motor, gue hobi punya motor balap. Nah di situ istilahnya gue kerja kemana-mana gue bingung, tato gue udah sejagat raya. Di situ gue mikir, kata gue ya gue mencari hobi tapi yang digaji. Gue mencoba memperdalami di dunia otomotif. Gue perdalami, ya alhamdulillah. Istilahnya bertahun-tahun ya kerja keras gue selama ini gak sia-sia lah. Pada dasarnya sih sebetulnya orang tahu gue sekarang enak dan segala macem, tapi lo lihat perjuangan gue di 10 tahun yang lalu seperti apa. Luar biasa, nice to meet you gitu. Loading, sekarang lu udah punya joki berapa tuh di bengkel? Ada berapa joki? Sama berapa motor balap? Kalau joki gue sih ada Ya lu 3 pasti. ya. Yang pertama siapa tuh? Joki kesayangan lu? Joki kesayangan gue ya lo sendiri. Oh iya, sekarang cuman gue udah agak sedikit vakum. Iya. Nah, di bawahan gue tuh siapa? Ada sahabat gue, ada adik-adikan gue gitu. Nah, kan nih ngomong-ngomong lu kan jadi mekanik tuh, istilah katanya kalau di dunia perbalapan di bengkel, mekanik tuh dituain di bengkel. Ada nggak sejarah atau tragedi? Seandainya kan joki pasti aba-abanya dari lu. Contoh misalkan nih lu bawa motor kayak gini, lu bawa resmian, bawa liaran. Pernah nggak tragedi fatal gitu sampai orang hilang nyawa? Karena balap itu taruhannya nyawa gue tahu. Nggak sembarangan itu. Ya, dan resiko mekanik itu sangat berat. Ya untuk tragedi sendiri sih gue pernah gue alami sama anak didik gue sekaligus adik-adikan gue ya.
itu terjadi yang istilahnya nggak gue inginkan lah di beberapa tahun yang lalu. Ya tapi balik lagi ya gimana, ini namanya motor istilahnya kita bingung juga, yang safety aja terkadang suka terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi kita orang-orang liaran kan. Ya pada intinya jangan sampai terulang kembali lah hal seperti itu, karena ini nyawa lebih mahal daripada segalanya. Makanya untuk para pembalap liar itu ya kita balap itu yang suceng-suceng aja, jangan istilahnya yang ngebelain motor tapi nyawa melayang. Oh iya, betul sekali. Odin, kadang-kadang lu merasa jenuh gak sih di bengkel? Kan lu dulunya bekas orang jalanan, pernah nggak rasanya jenuh gitu di bengkel? Untuk jenuh sih namanya setiap pekerjaan itu pasti ada sebuah kejenuhan ya. Tapi di situ gue mikir kan, gue ngambil pekerjaan itu yang sesuai dengan hobi gue. Jadi balik lagi ya hobi gue di motor, pekerjaan gue di motor. Ya gue nggak ada kata jenuh sih di otomotif. Gue bangun tidur ketemu motor lagi, malam ketemu motor lagi, besok ketemu motornya, nggak ada kata jenuh sih. Yang bikin semangat tuh berarti anak lu ya, anak si gua. Raja itu kan, Raja anak lu. Oh ya, by the way, lu tuh sekarang kan udah berkeluarga. Berapa sih lu punya istri berapa sih? Istri itu istri ya? Ya. Kalau istri berarti 3 dong. Is1, is2, istri. Wes, berarti istri lu 3. Patut dicontoh. Berarti mulai udah jadi anak jalanan, fuckboy, premanisme. Sekarang istri lu 3. Sanggup dong lu. Lu ngempaninnya sanggup. Ya. Gue pengen contoh juga nih nanti. Nggak sanggup ya sanggupin. Disanggup-sanggupin. Kegiatan tuh sekarang berarti ngecat, ngorek apa? Ya sama apa? bisnis lain kayak jual-jual kaos gua, brand-brand gua kayak gitu aja. Oh, sampai lu jual kaos produk di motor lu. Gua ya. Tapi lu tuh kalau misalkan ngorek kayak gitu tuh over budgetnya kayak gimana sih maksud Ya sistem? tergantung spek sih. Kalau per budget itu gua suka ngomong spek, kayak misalkan orang butuh spek buat harian atau buat balap gitu. Kalau buat harian ya standar harian ya berapa sih? Kalau misalkan buat balap ya budget ya istilahnya ya standar balap gitu. Kalau untuk nominal ya sesuai, yang namanya motor itu kita nggak bisa sebutin budget atau berapa, namanya finansial kan nanti kan ada aja namanya motor trouble, meledup dan segala macam gitu. Makanya namanya nominal itu nggak bisa kita nah kan tapi kan di dunia balap mungkin orang-orang nggak ada yang tahu. Itu contoh misalkan ada yang ngorek dulu, ada yang bikin motor balap dulu. Itu seandainya motor itu treble apa nge-gym meledak lah, kalau orang-orang nggak ada yang tahu. Itu garansi atau kayak gimana? Itu masih garansi gua, kalau paketan gua itu masih garansi gua, harga itu semua masih tanggung jawab gua dan segala macam. Oh jadi itu resiko yang mekanik. Oke, loading. Sekarang gua tanya, kalau seandainya lu kan udah punya anak nih, Raja. Nah anak lu itu mau lu terjunin jadi mekanik juga, apa mau jadi pengusaha, apa mau jadi yang lain gitu? Yang mudah-mudahan Kan bapaknya orang tua nih, kayak lu nih bapaknya udah terkenal banget di Bogor. Siapa yang nggak kenal loading produk 26? Ya kalau untuk anak ya, mungkin kalau gue punya filosofi lagi nih, gue istilahnya gue punya masa lalu yang kelam, mudah-mudahan di darah daging gue nggak seperti masa lalu gue. Dan apa yang gue rasakan dulu kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang gue cita-citakan, kerja keras gue ya buat masa depan anak gue. Pada intinya gue bajingan, anak gue harus jadi orang baik. Benar, luar biasa. Itu patut dicontoh sih. Loading produk. Tapi angan-angan jadi nggak mau jadi mekanik? Apa gua dibebasin aja sama lu? Kalau untuk cita-cita anak-anak, pada dasarnya nanti dia menemukan kedewasaan, dia menemukan jati dirinya, dia akan menjadi seperti apa. Menurut gue seperti itu. Tapi anak lu tuh kalau misalkan mau main perempuan kayak gimana? Ikut bapaknya kayak dulu lah. Ya kalau laki-laki ya, menurut gua laki-laki bandel ya saik-saik aja. Ya bro. Masing-masing hal-hal wajar lah ya, daripada istilahnya anak lo kemar-kemar nggak jelas. Ya pada intinya nanti dia akan menemukan titik jenuh, dia akan menjadi diri dia untuk yang jauh lebih baik lagi seperti ayahnya gitu. Tapi gua minta ya pada Sang Pencipta, mudah-mudahan anak gua jadi kepribadian yang lebih baik dari gua. Amin. Berdoa. Loading produk. Lu tuh sekarang tuh kebanyakan main di resmi, apa main di liaran atau main di tanah kayak gitu? Sekarang sih yang kita di gestrek kalau orang-orang udah tahu. Masih main di liaran sih. Cuma untuk beberapa bulan ini udah hampir setahun gua vakum juga sih di dunia. Ya keluar-keluar malam balap lah intinya lah. Di liaran gua juga lagi break, di resmi juga lagi break, lagi vakum dulu, di tanah juga pun seperti itu. Untuk sekarang gua ya bikin luar aja istilahnya. Dia mau balap di mana itu urusan dia lah. Ya, tapi kan resiko di balap liar tuh banyak banget, banyak musuh, terus kejar-kejar polisi. Kan lu sering kali kejadian kayak gitu. Ya balik lagi kepada diri kita, sebuah pekerjaan itu menanggung risiko. Lu jadi tukang minyak wangi, lu bakal wangi.
Lu Keliaran, iya. Benar. Lo jadi anak keliaran ya itu resiko lo. Lo dikejar-kejar orang, lo kejar-kejar polisi ya begitulah resiko keliaran. Tapi lu tuh sekarang udah buka bengkel, orang tahu siapa nama lu. Lu tuh udah kalau ke Jurnas gitu, ke drag resmian, lu udah sering kan? Itu udah berapa nominasi? Kira-kira Ya, kalau kalau itu? untuk kejurda sih kita. Kalau gue udah dapat penglaris dari lu. Satu piala Kalau untuk gua dapet. kejurda sih alhamdulillah ya, namanya kita prestasi sih ada aja 1 2 3 mah. Itu cuman gua untuk istilahnya ajang resmi itu belum gitu fokus banget, tapi gua nanti pada saatnya gua akan istilahnya gua tinggalin dunia liaran, gua akan ikut dunia istilahnya yang lebih ngebawa gua maju. Misalkan dunia ajang-ajang resmi atau seperti apa, gua akan istilahnya lebih mengasah lagi skill gua gitu, ngadu lagi ilmu gua gitu nanti ya ada endingnya lah, hal-hal itu bakal gue tinggalkan. Oke, loading produk. Terima kasih banyak, lu udah datang ke tempat gua, udah mampir ke tempat gua. Gua pengen tahu dong harapan buat anak-anak motor, buat anak liaran, buat anak resmian, buat anak tanah tuh cross. Itu harapannya apa? Buat lu tuh harapannya, tolong lu kasih tahu. Ya harapan gue nggak banyak-banyak ya. Ya harapan gue untuk para joki dan para mekanik nih ya, buat lo orang yang istilahnya lagi di atas satu. Istilahnya ya ujian itu satu, cuma apa ya perempuan gitu. Pada intinya pas ketika nama lo di atas, ingat perempuan yang setelah istilahnya ngedorong lo dari bawah, support lo dari bawah, jangan pernah lo tinggalkan dia. Dan yang kedua ya Bisa menghancurkan lu dah. Bisa menghancurkan lu wanita tuh ya. Ya, Bisa menghancurkan para mekanik. Luar biasa. Iya, pada intinya ya begitulah pokoknya. Untuk para joki, para mekanik, ya pada ketika istilahnya nama lo lagi di atas, lo jangan pernah main perempuan istilahnya. Ya, karena itu bakal kehancuran. Iya, menurut gua ya hati, ya mungkin hati perempuan kan gini kan, one heart bro, iya, satu hati untuk satu orang, itu untuk doa perempuan. Luar biasa. Ketika dia punya 2 hati, misalkan si laki-laki itu punya 2 hati, sumpah dia akan mujarab, menurut gua begitu. Oke, terima kasih banyak lu udah datang ke tempat gua, oke? Jangan pernah bosan-bosan. Siap. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena subscribe itu gratis, like juga gratis, semuanya gratis, dan kocek loncengnya.